alladzi kataba nasra wa ta'mina li ibadil mukhlisin inna tansuru rusulana walladzina amanu bil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu billahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatul ukhra yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita bersama-sama, kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini senyapa kita berada di bulan Rajab, saya ingin menyampaikan hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini difirmankan oleh Allah, dikabarkan kepada kita semua di Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra. Dan tidak kebetulan bahwa Allah memberikan kado berharga bagi kita, ibadah istimewa yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan itu 17 rakaat dari 5 waktu yang disediakan oleh Allah. Oleh karena itu, catatan pertama bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul skema rohani yang mengantarkan setiap pribadi muslim untuk mampu menyempurnakan jiwanya. Sehingga seorang mufassir besar kita, Imam Asyuyuti, beliau menyatakan dalam tafsir beliau, setiap peristiwa itu tentu ada pengantarnya. Apatah lagi peristiwa besar seperti Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menegaskan, kalau peristiwanya dijelaskan di Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayat yang pertama, maka pengantarnya adalah di surat sebelumnya. Maka kita tahu surat sebelumnya itu surat ke-16. Surat ke-16 itu surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Dan di Quran yang menarik, ada nama-nama surat yang oleh Allah dipilihkan nama-nama serangga kecil. Contoh, sebelum kita membicarakan surat ke-16, surat An-Nahl,
yaitu surat Lebah. Ada surat ke-29. Surat ke-29 itu surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba. Surat ini dengan nama laba-laba, Allah mau memberikan pembelajaran tentang bagaimana kehidupan laba-laba yang mestinya itu menjadi pelajaran bagi kita manusia. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Rumah laba-laba itu bagus, dibangun dengan sangat indah, simetris, tapi Al-Quran memberikan penjelasan bahwa serapuh-rapuhnya rumah, sejelek-jeleknya rumah adalah rumah laba-laba. Kenapa? Sebab rumah laba-laba itu bukan hanya tidak mampu melindungi penghuninya dari panas dan hujan, tapi lebih jauh dari itu, di rumah itu ternyata terjadi praktek perbuatan keji, praktek perbuatan mungkar, tidak saling menjaga, merawat dan melindungi, tapi justru satu dengan yang lain saling memaksa. Maaf, laba-laba betina kalau habis didatangi laba-laba jantan, antara laba-laba jantan dan laba-laba betina ini setelah melepaskan syahwatnya, maka berikutnya terjadi peristiwa yang memprihatinkan. Kenapa? Laba-laba jantan pasti akan dimangsa oleh laba-laba betina. Bahkan anak-anaknya itu dimangsa oleh induknya. Jadi di rumah ini mengerikan. Di rumah ini ada kekejian. Jangankan kamu yang datang tidak dijebak untuk dimangsa, wong penghuni rumahnya saja tidak menemukan keamanan dan ketenteraman. Pelajaran pertama. Yang kedua, panjenengan bisa bersani Quran surat ke-27. Ternyata di surat ke-27 itu juga diberi nama oleh Allah, nama serangga kecil, semut, anamel. Bahkan di ayat 18, ayat 19 itu dikisahkan oleh Allah sebuah doa yang dimunculkan dari kesadaran seorang hamba yang sholih untuk hidup mulia, dan kemudian melantunkan doa dengan penuh rasa syukur kepada Allah lewat sepenggal kisah, karena Nabi Sulaiman ketika membawa dan menggelar pasukannya yang besar bertemu dengan sarang semut, lembah semut, rumah di mana di situ terdapat jutaan koloni semut untuk mereka berlindung di sarang mereka. Yang menarik, panjenengan bisa baca di ayat 18 itu surat ke-27, hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu kulu masakinakum la yaqtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Hingga sampai di lembah semut, Nabi Sulaiman mendengar ada salah satu semut. Ini disebut di ayat ini ratu semut, the queen, yang memberikan instruksi kepada semut-semut yang banyak itu. Apa yang dikatakan? Ya ayyuhan nabtulu masyakinakum. Saudaraku bangsa semut, ayo masuk ke dalam rumah-rumah kalian, masuk ke sarang-sarang kalian, cepat.
cari keamanan dan perlindungan layak dimanakum Sulaiman, supaya kalian tidak terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman. Wa junuduhu, dan tentara-tentaranya, fahum la yasturun, sebab mereka tidak menyadari. Ketika mendengar itu, ayat berikutnya, ayat 19 itu, fatabassama dhahika min qawliha, Nabi Sulaiman senyum, tertawa, penuh rasa syukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian terlantunkanlah doa itu, Rabbi awzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa dari setiap seorang hamba yang ingin dikelompokkan menjadi hamba Allah yang sholih, yang hidupnya betul-betul menikmati dan merasakan kebahagiaan sempurna dunia sampai akhirat. Yang menarik, di situ ada semut yang masuk ke dalam sarang-sarangnya untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman, supaya tidak terinjak oleh tentara-tentara, bala tentara Nabi Sulaiman yang sekian besar. Pelajarannya ternyata, ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika Allah menukilkan rumah semut, ternyata rumah semut ini rumah yang sangat kotor. Kenapa rumah yang sangat kotor? Sebab semut tidak pernah menyeleksi apa saja dimasukkan ke dalam rumahnya. Dan panjenengan bisa perhatikan, semut yang kecil itu bisa memanggul makanan yang ukuran makanannya itu berapa? Berpuluh-puluh kali dari berat tubuhnya. Kita bisa bayangkan itu gambaran betapa rakusnya, berapa serakahnya, karena setelah barang-barang itu masuk ke rumahnya Pak, barang itu ditimbun itu untuk keperluan sampai berpuluh-puluh tahun. Padahal semut hanya diberi kesempatan umur oleh Allah tidak lebih dari 1 tahun. Masya Allah. Ada manusia itu Pak, saya sering nukilkan yang fenomena sekarang itu, saking serakahnya Pak, orang menyalahgunakan jabatan, korupsi, bukan ratusan juta Pak, ratusan triliun Pak, ya Allah. Kayo gitu loh Pak. Umurnya itu loh hanya sekitar 65 tahun. Saya sering gambarkan baju satu ini, kisahnya sudah luar biasa. Ini menyalahgunakan jabatan, penyimpangan, korupsinya sampai ratusan triliun. Nama baca dari orang kali uang keduan bal keduan. Gede orang bantal bakalan Pak, harap pokok kolu muntah. Ditimbun untuk anak cucu tolonglah, Masya Allah. Ada kehidupan yang kotor, rumah yang kotor, yang jadi pelajaran. Jangan sampai kita membangun kehidupan kita seperti laba-laba, jangan juga seperti semut. Nah, yang kita bicarakan Imam Asy'uti, surat pengantarnya itu surat ke-16. Surat ke-16 itu An-Nahl itu lebah. Dan Rasul dalam sabda beliau menunjukkan mukmin itu akhlaknya seperti lebah. Kenapa lebah? Sebab lebah itu punya 2 keistimewaan. 1, lebah tidak memasukkan sesuatu ke dalam dirinya kecuali sesuatu yang baik dan indah.
lebah selektif, tidak hinggap di sembarang tempat, tapi dia hadir di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang mulia. Ada dua makhluk, Pak. Potongannya hampir sama, tapi akhlaknya jauh berbeda. Satu lebah, satu lalat. Meh podol, tapi akhlaknya jauh berbeda. Kalau lebah tidak hinggap di sembarang tempat, tapi maaf, kalau lalat dia hinggap di sembarang tempat. Di makanan dia hinggap, di kotoran juga hinggap. Kemana-mana ternyata dari ininya membawa penyakit. Sementara lebah tidak hinggap, dia tidak memasukkan sesuatu ke dalam dirinya kecuali sesuatu yang baik dan indah. Nomor dua, lebah tidak mengeluarkan sesuatu dari dirinya kecuali sesuatu yang baik dan berguna, yaitu madu. Rumahnya yang persegi 6 itu bukan hanya paling besar volumenya dibanding lingkaran, dibanding segitiga. Rumah persegi 6 itu volumenya paling besar, tapi yang lebih istimewa, rumah itu contoh di Al-Quran digambarkan rumah yang bersih, rumah yang sehat. Kenapa? Sebab penghuninya bersih, sebab penghuninya sehat, sebab penghuninya akhlaknya mulia, saling memberi kebaikan dan tidak memberikan kemudaratan. Lebah menjadi cerminan tata cara kerja, mekanisme kerja, komunikasi yang sangat baik, yang sangat ideal, yang sangat produktif. Setiap gerakan-gerakannya syarat makna dengan kebaikan. Kapan harus mengambil makanan, kapan harus membangun indahnya kehidupan, kapan harus mencari perlindungan. Mereka berkomunikasi dengan sangat indah. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj sungguh merupakan skema rohani supaya manusia itu diantarkan menuju kesempurnaan jiwa. Maka itu Allah hadirkan rukuk dan sujud kepada Allah 17 rakaat, sebab dengan 17 rakaat itulah akan mampu mengantarkan kita menyelamatkan diri dari jalan kehinaan dan tetap merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan. Panjenengan pirsani ayat pertama dari surat ke-16, surat pengantar dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ata amrullahi fala tastajilu. Coba ayat pertama dari surat ke-16. Sudah datang ketetapan Allah, sudah datang hari kiamat. Ayat itu menggunakan kata peristiwanya sudah terjadi, padahal kiamatnya belum datang. Ata amrullah, sudah hadir, sudah datang ketetapan Allah, sudah datang hari kiamat. Fala tastajilu, maka jangan kalian istijal. Nama Pak istijal, tergesa-gesa. Jadi ayat ini sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj disampaikan, Allah sudah kasih rambu-rambu. Nanti Muhammad, ketika engkau kabarkan peristiwa Isra Mi'raj, engkau akan mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Engkau akan dimusuhi. Tidak setiap orang menerima apa yang kamu jelaskan. Padahal peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang pasti, yang benar adanya. Sebab semua ayat-ayat Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran, dijamin itu adalah kebenaran. Maka engkau akan menemui dakwah yang berat. Coba diingatkan oleh Allah di surat pengantar ayat pertama. Ata amrullahi fala tastajilu. Sebab banyak orang yang istijal. Apa istijal? Tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa akhirnya satu, bisa mendapatkan kesimpulan yang salah. Dua, dia kemudian mengambil keputusan yang tidak benar.
tiga, bisa-bisa melakukan tindakan yang melampaui batas. Terbukti Pak, begitu Nabi menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang beriman imannya kuat, semakin kuat imannya. Sementara orang yang tidak beriman, orang kafir, semakin kuat penolakannya, dan dia merasa dapat angin. Kalau bahasa kita itu, tak ini bisa. Nabi Muhammad itu gak bisa berdakwah habis. Kenapa? Dengan menceritakan itu dianggap Nabi Muhammad itu, gak cocok ini, gak genah, gak normal ini. Maksudnya ini gak normal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu singkat, kurang dari 1 malam. Tidak hanya itu, setelah Isra masih di Mi'rajkan oleh Allah. Oh, supaya ngono. Nah, terus itu diprovokasi Pak, golek bolo. Nah, yang diajak bicara ternyata Abu Bakar. Maka kemudian ketika Abu Bakar disampaikan itu loh temanmu itu cerita seperti itu, ya apa? Genah gak itu? Kira-kira begitu kan Pak? Kemudian Abu Bakar menjawab dengan kalimat yang teratur, terukur. Dengan tenangnya Abu Bakar menjawab, kalau itu yang menyampaikan Nabi Muhammad, saya percaya. Jangankan itu, lebih dari itu saya percaya. Kenapa? Sebab Rasulullah Muhammad memang orang terpercaya. Rasulullah itu Al-Amin, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang tidak pernah berdusta, orang yang jujur, orang yang kredibel. Maka apa yang disampaikan bagi orang yang beriman itu adalah kebenaran. Maka Abu Bakar itu apa? Melekat Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang yang benar-benar yakin. Nah, ada yang kedua ragu-ragu, ada yang ketiga menolak. Dalam hal menerima berita kebenaran, non sewu, secara umum ada dua. Peristiwa itu dianggap benar jika masuk akal. Itu orang sekarang nyebut dengan rasional. Ada peristiwa itu yang ditolak karena dianggap tidak masuk akal. Orang sekarang nyebut irrasional. Ada rasional, ada irrasional. Tapi di dunia ini kebenaran, fakta tidak hanya dua pintu itu. Ada rasional, ada irasional, karena ada satu pintu besar lagi yang disediakan oleh Allah, di mana peristiwa itu pasti terjadi, benar adanya, tapi akal kita belum menjangkaunya. Itu yang disebut dengan suprarasional. Jadi ada rasional, ada irasional, jangan lupa ada suprarasional. Peristiwa itu terjadi benar, tapi keterbatasan akal pikiran kita belum mampu menjangkaunya. Maka dengan itu, sebelum peristiwa ini dikabarkan, meskipun di surat ke-17, surat Al-Isra sudah ditegaskan oleh Allah, apa saja yang disampaikan di Al-Quran, termasuk Quran, surat ke-17 ayat 1, surat Al-Isra ayat pertama, pasti benar. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayatnya ayat 105, dijamin kebenarannya oleh Allah. Berita Isra Mi'raj itu sebagaimana berita-berita yang lain, sebagaimana ayat-ayat yang lain, Allah sudah tegaskan Isra Mi'raj itu benar. Ayat-ayat Al-Quran itu semua benar. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Itu yang ditunjukkan Allah. Ayat 105, ayat 106
Allah tunjukkan, Allah turunkan Al-Quran dengan benar, isinya benar, maka diutus Nabi untuk menggembirakan bagi orang yang percaya dengan kebenaran Al-Quran dan hidup dengan benar mengikuti Al-Quran. Jelas. Tapi ketika peristiwa sedemikian rupa, Allah sudah memberikan bekal kepada Nabi Muhammad supaya dalam berdakwah itu tetap proporsional dengan penuh arif dan bijaksana. Kalau ada yang nolak, kalau ada yang ragu-ragu, kalau ada yang menerima, sikapi dengan sikap yang benar. Bagaimana sikap mengajak orang dengan benar? Panjenengan pirsani Quran surat ke-16, surat pengantar ini, ayatnya ayat 125. Di situ Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad supaya tetap tenang dalam berdakwah, tidak pernah ragu di dalam menyampaikan kebenaran apa yang difirmankan Allah. Allah memberikan petunjuk, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan. Hendaknya engkau ajak Muhammad, kau sampaikan kebenaran ini, engkau ajak orang ke agama Allah ini bil hikmah, dengan bijaksana. Yang kedua apa? Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat, dengan tutur kata yang baik. Yang ketiga apa? Wajadilhu billati hiya ahsan. Kalau kamu mengajak diskusi, berdebat, dialog, silakan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus billati hiya ahsan, dengan tata cara lisan yang baik. Jadi ini disampaikan menurut Imam Asyuyuti pengantar sebelum nanti terkejut ketika peristiwa Isra dan Mi'raj disampaikan, dan orang-orang Quraisy itu luar biasa. Maka di surat ke-16, surat An-Nahl, ayat terakhir itu, ayat 126, ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Jadi betul-betul membutuhkan kesabaran ketika berdakwah menyampaikan kebenaran, lebih-lebih kepada orang-orang Quraisy. Pak Noceu, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 kenabian, bukan 10 Hijriah, 10 kenabian. Jadi 10 tahun Nabi berdakwah. Sejak tahun pertama Nabi diutus menjadi Rasul. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai berapa? 10 tahun. Coba bayangkan Nabi berdakwah. Bukan hanya dicaci maki, bukan hanya intimidasi teror, tapi pembantaian. Pengikut Nabi Muhammad disiksa, dibantai, sampai pada suatu saat Nabi itu mencari tempat pengganti kota Mekah. Saking mandeknya dakwah, maka Nabi kemudian ke Taif, dan sampai di Taif 10 hari Pak Nabi keliling Taif. Ternyata apa yang terjadi? Nabi tidak disambut dengan baik. Bahkan ketika Nabi permisi, mohon izin untuk meninggalkan kota Taif, tanpa diduga-duga ternyata ada 3 orang tokoh yang mengumpulkan orang untuk melempari Nabi, sampai Nabi kemudian menyelamatkan diri. Lari berapa Pak? 5 kilo. Panjenengan bisa bayangkan, 5 kilo Pak Nabi lari. Ketika dilempari, dihujani batu, tubuhnya ini penuh darah, mukanya penuh darah, sampai kemudian begitu keluar dari Taif, Nabi selamat keluar dari Taif. Nabi istirahat di sebuah kebun anggur milik orang Taif di perbatasan, dan kemudian Nabi berdoa. Itu yang kemudian terkenal dengan doa mustadzafin, doa orang-orang yang tidak berdaya, yang lemah, yang karenanya pemilik kebun itu takjub. Kenapa?
Nabi betul-betul bersih, akhlaknya mulia, didolimi seperti itu, malaikat saja mau memberikan fasilitas, menghancurkan orang Taif. Orang Taif mau di apa itu Pak? Dikasih bukit Taif mau dibenamkan ke orang-orang Taif, saking keterlaluannya orang Taif. Tapi Nabi tidak mengiyakan. Dalam doa Nabi itu tidak sedikit pun ada marah, dendam, ada perasaan ingin memusuhi orang-orang Taif. Padahal orang-orang Taif memperlakukan Nabi dengan sangat buruk. Sampai kemudian Nabi kembali ke kota Mekah, dan kemudian belum selesai Pak, kesedihan yang harus dihadapi Nabi, sulitnya dakwah seperti itu. Coba Pak, kalau panjenengan baca surat apa itu Pak? Surat Quraisy ya. Ila fi Quraisy, ila fihim sita iwasai falyabudu rabb hadzal bait. Itu kan betul-betul keras kepalanya orang Quraisy. Sulit dinasihati. Dalam ilmu tafsir, linya itu taklil. Kalimat bersyarat, ilaf itu kenikmatan besar yang diberikan hanya kepada orang Quraisy. Kurang apa? Tapi orang Quraisy memperlakukan Nabi sampai Nabi harus keluar, diperintah oleh Allah hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. 10 tahun Pak, sampai kemudian orang-orang yang dicintai meninggal. Siapa itu? Pamannya Abu Thalib, kemudian istrinya Khadijah. Terkenallah dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Jadi kesedihan ini tidak menjadikan penghalang untuk kita jatuh ke dalam keputusasaan. Maka Allah kemudian memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada Nabi 3 tahun sebelum hijrah. Coba baca lihat, karena Mi'raj itu tahun ke-10, tahun ke-11 kenabian, 12, 13. Nabi di kota Mekah itu 13 tahun. Panjenengan bisa periksa nih, tahun ke-13 saja itu turun Al-Quran surat ke-55. Surat apa? Ar-Rahman. 13 tahun, dan di ayat 13 surat Ar-Rahman itu diulang-ulang oleh Allah. Saking keras kepalanya orang-orang Quraisy. Apa itu Pak? Fabi ayyala irabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu tidak mengantarkan engkau bersyukur? Engkau sudah diberikan oleh Allah. Nasihatnya berapa Pak Ibu? 13 Pak. Masya Allah. Lihat dua anak dituturi 1 kali anak soleh. Lihat rokok badan ini mungkin dituturi 3 kali. Loh kok gak ngaji? Ayo ngaji. Dilihat lagi. Loh kok masih mainan terus, kok gak ngaji? Ayo ngaji. Setelah 3 kali berangkat ngaji. Ini orang Quraisy dinasihati berapa Pak? 13 kali. Masya Allah. Pertama, apa itu Pak nasihatnya? Ar-Rahman. Loh, tidak kenal kamu dengan Ar-Rahman. Kamu dulu siapa? Sekarang kamu jadi apa? Masa kamu tidak bersyukur kepada Allah? Masa kamu tidak kenal dengan Ar-Rahman? Kalau masih belum sadar, dinasihati yang kedua, apa Pak? Al-Amal Quran. Masa kamu tidak bersyukur? Bagaimana kamu bisa hidup? Hidup tidak hanya sekedar makan, hidup tidak hanya sekedar minum, hidup tidak hanya sekedar udara, tapi untuk hidup yang mulia, aku berikan kepada engkau Al-Quran. Aku ajari Al-Quran. Masa engkau tidak bersyukur? Al-Amal Quran. Itu nasihat berapa Pak? Kedua. Dilanjutkan nasihat ketiga, Tolakul Insan. Terus Pak sampai 13. Kita bisa bayangkan betapa keras kepalanya orang-orang Quraisy, betapa sulitnya jalan dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj betul-betul skema rohani yang mengantarkan setiap orang beriman itu mampu menyempurnakan dan membersihkan jiwanya. Sebab dengan sholat itu menjadi ciri umat Nabi Muhammad. Panjenengan bersani Quran surat ke-48, surat Al-Fatih, ayatnya ayat 29. Cirinya umat Nabi Muhammad itu on the track, tegas, dengan tatanan aturan tertib dan teratur. Yang kedua, hidup dengan indah penuh kasih sayang. Yang ketiga, engkau lihat mereka sholat. Ciri umat Nabi Muhammad itu rukuk dan sujud, dan rukuk dan sujudnya itu membawa sajadah panjang bagi kehidupan. Sebab sholatnya akan mempengaruhi dan membentuk pribadinya. Tentu berbeda orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat ketika di pasar. Ketika dia berdagang, bisnis, baik pun orang yang tidak sholat hanya sekedar mencari untung. Tapi orang yang sholat, ketika dia di pasar, ketika dia berdagang, dia mengerti dia tidak hanya sekedar mencari untung, tapi apa? Dia sedang beribadah kepada Allah. Maka tidak mungkin dia berbohong, tidak mungkin dia berdusta, tidak mungkin apa? Mengurangi timbangan. Itu adalah pribadi yang mulia, dibangun dari rukuk dan sujud kepada Allah. Coba baca dengan misalnya ayatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Berikutnya itu yang luar biasa. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Inilah warna indah, akhlak mulia dari orang yang rukuk dan sujud, ciri dari umat Nabi Muhammad. Yang kedua, 17 rakaat ini berharga. Kenapa? Sebab itu menjadi solusi dari setiap persoalan hidup dan kehidupan kita. Coba panjenengan bersani Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 45. Apa Pak yang diajarkan Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ayat 46, alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Inilah orang yang dijamin selesai persoalan hidup dan kehidupannya. Apa? Dengan sabar, dengan sholat. Panjenengan bersani juga surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi inilah kenikmatan besar bagi orang yang mengerti dan menyadari betapa ibadah sholat merupakan ibadah spesial, istimewa yang dihadirkan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Di Quran surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, sholat akan mengantarkan menjadi makhluk yang bermartabat, diselamatkan dari perbuatan dosa, tanha anil faksha wal munkar. Dan sholat adalah sumber kebahagiaan kehidupan, sebagaimana Allah sudah ajarkan kepada kita di Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Wa'mur ahlaka bis shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Perintahkan, didik, biasakan, ajarkan kepada anak dan keturunan kita untuk mengerti kekayaan berharga. Apa itu? Beribadah kepada Allah, yaitu rukuk dan sujud kepada Allah, dan laksanakanlah dengan penuh kesabaran.
Allah tidak minta rukuk dan sujud kita. Allah yang memenuhi segala kebutuhan hidup kita, dan kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allah membimbing, mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita mampu mengisi kehidupan kita ini dengan selalu beramal soleh. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, menjaga diri dan keluarga kita, menjaga anak cucu dan anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi hamba yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli berbuat kebaikan, dan kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan masa depan kegembiraan dan kebahagiaan sempurna dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Para jamaah, inilah yang dapat saya sampaikan. Pada akhirnya mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita serta memberikan kenikmatan kebahagiaan sempurna kepada kita, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku laka bi ni'matika 'alayya wa aku bika bi fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al awwala hadha yawma salata wa awsatuhu falata wa akhiruhu najata wa as'aluka khairal dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sadri kullahu wa la taqilni illa nafsi tarfata 'aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.